Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda sadi kita pada hari ini terdapat di dalam Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu Bapa di surga. Kami bersyukur kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai ayat 27 mengatakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Pujilah nama Tuhan. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong kepada murid-muridnya. Dan itu juga berlaku untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan saudaraku, di sini Yeskiel mengatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru. Yeskiel mengatakan yang Tuhan katakan kepadanya untuk dikatakan kepada bangsa Israel, bahwa akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Roh ini adalah roh kita, roh dan huruf kecil, dan aku akan menjauhkan, dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh yang daripada Tuhan, roh Allah itu dapat mengubah hati manusia, termasuk saudara dan saya. Saudara, tema daripada sabda sadi kita pada hari ini adalah Roh Kudus mengubah hati. Jadi Roh Kudus mengubah hati. Manusia tidak dapat mengubah hati manusia lain. Hanya Roh Kudus yang berasal daripada Allah Bapa yang mampu, yang sanggup untuk mengubah hati manusia dari hati yang keras menjadi hati yang taat, dari hati yang sombong menjadi hati yang rendah hati, dari hati yang keras yang tidak dapat diubahkan. Tetapi kalau Roh Kudus yang berkuasa, Dia sanggup untuk mengubahkan dari yang keras, sekeras apapun, akan menjadi lembut, akan menjadi roh yang taat. Roh kita ini dikuasai oleh Roh Allah. Jikalau kita mau menerima Roh Kudus itu. Dan saudara, mari terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan hanya untuk mengubahkan, tetapi Dia menuntun, Dia menolong kita. Dia akan memprotek kita kemanapun kita pergi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita akan katakan, apa yang kita dengar, apa yang akan kita lakukan, Roh Kudus yang membuat semuanya menjadi baik. Dia mengendalikan itu semua jika kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang berkuasa, karena itu berasal dari Allah Bapa yang diberikan kepada kita orang yang percaya, yaitu melalui Yesus Kristus.
minta Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memberikan itu kepada kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Jikalau kita tidak mampu untuk mengatasi segala hal yang mungkin tidak mampu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah, minta Roh Kudus yang akan menolong kita. Minta Roh Kudus yang akan memampukan jalan keluar, untuk Roh Kudus berikan hikmat kepada kita. Maka kita dapat mampu menyelesaikan setiap masalah. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, saudara. Terima Roh Kudus supaya Roh Kudus dapat mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom.